Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innallaha azizun ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafir. Wa qala an-nabiy wal akhar, al-ulama fil ard kan nujumi fis sama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama'u mukramu. Wa qala aidan, man zara aliman fa ka'annama zarani, wa man safaha aliman fa ka'annama safahani, wa man jalasa aliman fa ka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Shadaqallahu wa shadaqa nabiyyul karim. Hadratul kiram wal muhtaram, para kiai, para alim, para ulama, para ustaz, para hujjah, para ajengan, utamanya Sohibul Hajah Kiai Haji Sayyid Hamidan Helsi, yang kami hormati pula pembicara pada kesempatan kali ini, Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Samsudin. Para kiai berustaz yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, insyaallah tidak akan mengurangi rasa hormat dan rasa takzim kami. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan, kita haturkan ke Ilahi Rabbi, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat ghirah untuk berjuang bersama-sama untuk menegakkan kalimatillah di muka bumi ini. Semoga kita semua Allah limpahkan, Allah berikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan ke Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebagai khataman nabiyyin, sebagai nabi yang terakhir, penutup para nabi, yang insya Allah risalahnya selalu yaumil qiyamah nanti kita ta'assib bersama-sama, kita ikuti bersama dan mendapatkan dengan harapan di yaumil qiyamah nanti kita bersama-sama bersama beliau mendapatkan syafaatnya. Dan semoga kita semua bisa beristiqomah untuk berjuang menyampaikan risalah Rasulullah SAW hingga akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadratul kiram, pada pagi hari Sabtu 20 Agustus 2022 bertepatan dengan
22 Muharram 1444. Kita akan melaksanakan kajian berupa bedah buku dengan tema panduan lurus memahami khilafah Islamiyah menurut kitab kuning. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Ulama Aswaja Jakarta. Untuk itu, marilah kita bersama-sama buka acara pada kesempatan kali ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, dengan harapan kegiatan kita pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan Akhirul Kiram Al-Ustaz Ari Susanto. Kepadanya falyatafaddal masykurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'iha. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadratul kiram wal muhtaram, para kiai, para ulama, para alim yang sudah hadir di tempat ini.
berjalan lurus memahami khilafah Islamiyah menurut kitab kuning. Mungkin beberapa hari atau minggu teman-teman panitia yang masih sebagian besar masih muda, mohon izin para kiai, para ustadz, mohon dimaafkan jika kurang ketika sowan, adabnya masih kurang, kemudian berbicaranya juga masih kurang, mohon dimaafkan. Dan itu yang ingin kami bangun adalah mencari keberkahan dari Allah melalui para kiai, para ulama, para ustadz, para kiai. Insya Allah ke depan bersama-sama, terutama yang masih muda, perlu bimbingan sehingga ada sinergi antara yang muda dengan yang tua. Kalau bahasa anak sekarang, yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua, insya Allah. Hadratul Muhtaram, sebelum pemateri menyampaikan materinya, berkenan sebagai keynote speaker pada acara kali ini untuk menyampaikan sedikit tausiah atau kalimatul ihsan minal ulama kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ustaz Said Hamidan LC. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati, banggakan penulis buku tebal, tebalnya harus disebut kan? Penulis buku tebal akhirnya Samsudin Ramadan, Isma, Masya Allah. Akhirnya Samsudin Ramadan, itu nama pendeknya di depan siapa tadi? Ada nama pendeknya di depan dia. Gusam. Gusam. Oh, Bukan yang viral tapi kan. Bukan yang pesulap merah. Nanti dari Jawa Timur ya. Gus ya, pakai Gus. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah, para ulama, para kiai, para muhtaram wal mukarram, Masya Allah, bisa hadir di Masjid Al-Istiqomah PTDI yang pendek ini, ya kan? Tapi ini masjid dibangun tahun 69, ya kan? Alhamdulillah masih berdiri, dan nanti insya Allah kita rehab selesai bangunan itu dikit lagi. Ini kita kemudian yang kedua, tempat ini statusnya wakaf, ya, wakaf. Jadi dicanangkan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan dakwah Islam. Jadi tidak ada niatan tempat ini dirubah, ya. Itu gedung kita bangun sedemikian rupa karena pernah dirayu sama Sukmur merayu tuh 5 meter aja waktu mau bangun, 5 meter ke sini kali
40 berarti 200 meter, mau dibayar 4 miliar. Kalau waktu itu saya jatuh cinta sama uang, oh saya terima. Tapi timbul malah gak bisa begitu, enak aja. Nggak, ngurusin orang sakit aja diperluas, masa ngurusin orang sehat harus disempitkan. Nah, kalau gitu sok mulai aja sini 5 meter dah kita yang bayar. Oh bukan begitu Pak. Alhamdulillah, makanya saya bangun ya tempat ini mepet ke tembok dalam rangka menjaga riayah terhadap tempat ini. Ini kayak loudspeaker kita kok lari ke pembangunan. Biasa orang tua itu kalau bicara kan kesana kemari. Silakan, Fadol. Kenapa ini saya sampaikan? Maksudnya begini. Di tempat ini ada lembaga, ya, lembaga dari sanawiyah, aliyah sampai perguruan tinggi. Ya. Kemudian perguruan tinggi ini dari tahun 80 dibilang macan, ya, dibilang macan, menunjukkan taringnya. Maka di tahun 84 ini lembaga ditutup oleh rezim, ya, 9 tahun, dibuka kembali tahun 93, tetap ya menerima mahasiswa sampai sekarang. Sekarang malah itu ada ospek tuh, ada berapa 40 ya. Naik turun daripada lembaga ini cukup berat, ya. Bisa dibilang kadang laku, kadang nggak laku. Kenapa? Karena ada bahasa dakwah Islamiyah. Terus kalau kuliah dakwah emang kerjanya gimana? Itu diantara calon mahasiswa yang pernah bertanya kepada orang tuanya. Ya. Kalau nanyanya ke saya kan saya jawab, memang kerjanya di mana? Kerjanya di dakwah. Gak punya duit dong, gak punya duit dong. Punya duitnya ente dakwah terus. Iya kan dia ini, wah kalau dakwah terus gak punya duit dong. Nah, ini nih dia salah satu alumninya nih. Ini Hasan, satu lagi Ari, siapa lagi? Banyak kayaknya, ya kan? Nah, maksud daripada lembaga ini berdiri, nah ini lahir kayak begini nih, manfaat nggak nih? Sekarang udah minta tadi supaya sinkron antara yang tua yang muda. Ini diajarin siapa Bang? Ngomong begitu diajarin siapa? Waktu kuliah di kampus. Oh, waktu kuliah. Artinya dia butuh sinkronisasi antara generasi tua dengan muda, kan begitu dia. Artinya ada mindset, pemikiran bahwa objektivitas keberlangsungan jalan dakwah itu harus dipertahankan. Jangan biarkan kita yang muda-muda yang ngomong masih belepotan, kan masih yang tua diem aja. Begitu. Maksudnya barangkali gitu ya. Oh, masih muda nih, istrinya satu kan? Iya, enggak, kalau masih satu muda. Kalau apa kan udah 3 jadi udah tua. Istrinya bukan anaknya. Jadi begini, yang saya mau sampaikan maksudnya, saya menawarkan diri lembaga ini sebagai basis dakwah. Jadi apapun Anda yang berbicara tentang dakwah, kita PTDI welcome. Ya. Bicara khilafah, sangat welcome khilafah, ya, gitu. Ya. Bicara lagi apa lagi? Kemarin ada yang partai juga. Gimana nih PTDI kita kan partai nih, mau bikin partai Masumi. Partai Masumi mau ngapain? Menegakkan syariat Islam. Welcome. Hah? Hah? Perindo mau datang juga, Perindo. Perindo ngapain? Oh, nggak welcome, nggak welcome. Perindo nggak welcome. Enggak, itu kan kayaknya pembangunan masih nggak bisa. Enggak.
alhamdulillah itu, ya kan? Insya Allah halalan thayyiban. Jadi, nah, yang saya mau sampaikan juga dalam kesempatan ini, ini kan kita panduan lurus memahami khilafah Islamiyah. Berarti selama ini ada yang salah paham. Maka diluruskan itu Ustaz ya. Ayo, Masya Allah, ya. Ada yang salah paham tentang khilafah, ya. Jadi ini buku Masya Allah mengantarkan untuk pemahaman, untuk meluruskan memahami tentang khilafah, ya. Terlepas daripada pro kontra, sebab di sini ada beberapa paparan-paparan yang disampaikan oleh beliau tentang pro kontra pemikiran, ya. Tetapi dari jumhur ulama yang disebut-sebut di sini rata-rata setuju adanya khilafah, cuma deskripsi di dalam mendefinisikan yang agak berbeda-beda, ya kan? Gitu. Cuma Ustadz ini cenderung kepada yang dimaksud khilafah adalah, ya kan, al-imamul am, ya kan? Al-imamul am, ya kan? Ada yang pemimpin tunggal umat Islam sedunia. Nah, bagi orang kontemporer atau kebanyakan mungkin nggak itu? Ente bikin imam tunggal itu mungkin nggak? Nah, ini nanti Ustadz yang jawab nih. Kan bukan saya nulis ya. Mungkin nggak nih ada satu khalifahan di muka bumi ini, ya? Nah, kenapa kok harus ditanya mungkin apa tidak? Ya buktinya, kan? Ente kunut sama enggak aja berantem nggak selesai. Kan begitu, ya. Nah ini kajian kan, kajian. Tapi kajian ini mengarah kepada sebuah tuntutan untuk implementasi. Ya. Nah, kalau deskripsi khilafah ada daulah Islamiyah, ya, ada kemandirian umat Islam. Nah, kemudian kita kan tidak bisa terlepas dari realita. Realita hari ini ada khilafah apa tidak? Tidak ada kan? Nah, kalau tidak ada khilafah, berarti khilafah itu perlu diadakan, kan begitu? Nah, proses mengadakan khilafah ini, nah, yang kemudian menjadi banyak istinbatul ahkam, banyak keputusan-keputusan hukum. Bagaimana metodologinya, ya kan? Gitu. Kemudian sampai kepada pemahaman khilafah am aja itu ya mengalami beberapa perbedaan-perbedaan. Gitu. Yang jelas, ya, kesepakatan jumhur ulama bahwa khilafah itu sifatnya wajib dan perlu. Ya. Hanya saja hukum itu ada dimensional, tetapi di antara dimensi hukum itu ada hukum antara. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mutasyabihat. Yang halal jelas, kan? Yang haram jelas. Tapi di antara halal dan haram ada hukum transisi, tasawuf, ya? Hukum yang cenderung mungkin ke halal, cenderung kepada haram. Nah, makanya dari pemaparan-pemaparan yang akan berlangsung nanti itu pasti kita akan didomen oleh pemikiran kita mau ngapain sekarang dengan belum adanya khilafah, mau ngapain? Wah, makanya berdirilah HTI, Hizbut Tahrir, kan? Hizbut Tahrir Indonesia, Hizbut Tahrir Islamiyah. Ya jangan bubar, kan gitu. Kalau yang dibubarkan kan Hizbut Tahrir Indonesia kan, iya. Jadi kita Hizbut Tahrir Islamiyah. Iyalah, kan?
Nah, PI saja. kan berubah, ada akhirnya kan berdirilah itu HTI. Kemudian ada lagi pemikiran atau realita sekarang seperti yang kemarin ditangkepin, Khilafatul Muslimin. Ya. Ustadz Abdul Qadir Baroja itu berapa kali datang ke sini. Ayo gabung, ente kan paham. Wajib itu ada khilafah. Kita ini memupus dosa umat Islam. Sepanjang tidak ada khalifah, dosa semua kita. Utusannya datang. Masa ente nggak mau beat sih? Ya kan? Saya datang ke Ustadz Abu Bakar Basir. Ustadz, gimana nih? Saya didatangi beberapa kali nih untuk Khilafatul Muslimin. Sini bikin acara juga kita, semangat juga kan, gitu. Ustadz Abu jawabnya rileks. Itu kan kayak kamu, yayasan. Yayasan gimana? Kok yayasan? Iya kayak kamu itu yayasan aja, ya kan? Itu buktinya ada yang marah ditangkap polisi, yang ono nggak bisa bela. Ada yang marah, ya kan? Maksudnya ada yang marah, udah jadi anggota kok pernah marah, ya kan? Ya. Kemudian ngadu ke polisi. Yang satu ditangkap polisi, yang keluar dari organisasi ini malah selamat. Wah, gitu. Yang kedua kata Ustaz Abu, prinsip dasar khilafah itu harus ada wilayah teritorial. Nah, kemudian tegak hukum. Kalau ente nggak bisa menghukum warganya, kemudian nggak ada tempatnya, ya belum berhak lah untuk dinamakan khalifah. Ya, khilafah kan sistemnya, orangnya khalifah, ya kan gitu. Nah sekarang ini kita udah ada belum khalifahnya? Ya kan? Belum. Oh. Kalau ada berarti sudah baik Ansar. Berarti ini wacana nih. Buku ini wacana kan berarti kan? Terus apa buku ini menjadi wacana seumur umur? Makanya harus diperjuangkan Ustaz biar nggak jadi wacana. Oh, iya. Nah makanya, metodologi perjuangan inilah nanti yang harus dijawab, ya kan? Nah format metodologi perjuangan inilah yang kemudian bervariasi, gitu, ya, bervariasi. Maka dari itu fikih, ya, perkembangan fikih, ya kan? Ada fikih kontemporer, ada fikih waqi, ada apa? Nah ini memang dinamikanya demikian. Makanya saya berharap bahwasanya di era dinamika yang demikian ini kita tasamuh, ya, merangkul, saling seia sekata, sebagaimana Allah berfirman, "Ikmalu fasayarallahu amalakum." Berbuat saja, ya kan? Ada yang dengan cara ini, ayo. Ada yang memahami bahwa ada berafiliasi dengan bikin partai, kan? Sepanjang isu Islam dan tegaknya ahkamul syariah itu, kalau saya setuju. Tapi kalau di sana ada unsur-unsur kolaborasi dan lain sebagainya, tapi kan nggak mungkin. Ini kan jahiliyah, nggak mungkin kita masuk di satu sangkar, ya, sangkar jahiliyah. Ya. Nah itu ya kalimat nggak mungkin ini yang berbeda-beda. Mungkin atau yang satu. Tapi nyatanya itu yang udah masuk. Dulu begitu gegap gempita, sekarang gegap gempiti. Kan begitu. Nah inilah, ya kan? Nah, itulah. Makanya mungkin harus ada ya gerakan-gerakan yang bersifat jagoan kali. Memang ini harus, ya. Ada dalam sebuah hadis, hadzal din yu'ayyidahu bi mujrimiha. Agama ini akan dijayakan dengan orang-orang yang kasar. Makanya saya berharap
Kita jangan begini-begini aja nih, berani berantem. Iya, kalau nggak berani nggak bisa. Sebab Rasulullah SAW sampai berdoa, ya Allah masukkan 2 Umar itu. Hah? Kenapa? Liyu'ayyidahu hadad-din, supaya ini tegak ini agama gitu. Karena alhamdulillah masuk Umar bin Khattab. Ya? Tahu nggak? Orang hijrah itu dikejar semua, sampai Nabi aja dikejar, ya, dikejar sama kuda, ya. Si Surakoh itu kan mengejar, siapa yang bisa nangkep yang ikut Muhammad itu nanti dikasih hadiah dan sebagainya, ya. Tapi giliran Umar bin Khattab bagaimana Umar? Di sore-sore dia teriak, ya masyarul qaum, hei semua, mana? Siapa yang mau anaknya yatim, istrinya janda, besok tunggu Umar di sini. Ya? Kan begitu. Ya? Umar mau ikut Muhammad besok hijrah. Iya. Siapa yang mau istrinya jadi janda, anaknya yatim, tunggu Umar di sini. Pagi-pagi Umar tuh jam begini kali lah. Dia berdiri, mana setan-setan itu? Eng-eng, satu-satunya orang yang hijrah tanpa diganggu, ya Umar itu. Hebatnya begitu. Nah sekarang ini butuh yang begitu. Jangan ini doang. Jangan. Nah, butuh yang begitu hari ini. Maka saya sama Habib Rizik saya bilang, oke, Bib, memang kita harus begitu. Ya. Gitu. Wah, Habib Rizik kan belum besar, itu fikihnya masih NU, kakak yang satu kan gitu. Masih coba lihat ada haul, ada apa. Nah, larinya ke situ lagi nih. Ya kan begitu. Iya. Gitu. Ustadz dulu kayaknya dipanggil haul sama Ustadz Habib Rizik aja nggak hadir waktu di Majelis Mujahidin. Kan gitu. Oh, sekarang kayaknya CS-an. Ya kadang kita terbentur juga menghadapi yang demikian-demikian. Makanya ikhwan fillah ya, saya menyampaikan ini, Masya Allah, ini kita tetap harus mencari solusi-solusi. Cuma harapan saya, ya ini alhamdulillah ya Ustaz Samsudin sudah membuat panduan lurus. Ya, saya terus terang belum sempat baca ini semua, hanya baru deskripsinya aja depan itu takrif ya. Itu berdoa sih gitu ya. Udah aki-aki lagi harus mau baca kacamata, udah cari lagi dah susah ya. Tapi intinya saya setuju dan sangat-sangat setuju, sosialisasikan terus ya kan. Ada hikmah dan fadilah insya Allah ya, yang belum paham akan paham ya kan, sebab paham itu perlu ya kan, sangat-sangat perlu, karena dari paham itulah akan muncul sikap-sikap tadi ya kan. Kemudian juga dorongan saya, mari sama-sama kita bersama-sama lah, karena sasarannya adalah liyudhhirahu 'ala dini kulli. Sepanjang orang itu mengidharkan kejayaan Islam dan umat Islam, insya Allah kan. Sekarang ini masih baru keliru tentang perbedaan-perbedaan yang bersifat fur'iyah. Maka dari itu insya Allah kan, dengan hati yang lurus, dengan hati niat yang ikhlas, insya Allah nanti Allah yang akan pertemukan. Dan tidak mustahil Allah yang akan bangkitkan tuh umat-umat ya kan, di sepanjang zaman, di setiap tempat ya kan, selama kita umatnya siap untuk menerima itu ya kan? Karena banyak hadis-hadis ya kan, umat ini menjadi asbab ya kan, umat ini menjadi asbab. Salah satu contohnya hadis Rasulullah SAW yang menyabdakan bahwa idza kanu yafirruna minal ulama wal fuqaha nabtalihim bil balaya. Kalau umat ini sudah lari dari ulama, kemudian lari dari pemahaman fikih dan hukum, itu mereka akan ditimpa dengan bala. Di antaranya wa yusallitu alaihim sultanan zaliman. Mereka akan terkungkung dengan sistem kehidupan yang zalim. Apa pemerintahnya, pimpinannya, sistemnya, masyarakat. Jadi artinya bahwa masyarakat itu memiliki unsur utama. Walau ada ahlul qura amanu wa taqwa, seandainya masyarakat itu sama-sama beriman bertakwa, la fatahna alaihim barakatin bis samai
kesehatannya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita doakan agar beliau menjadi Umar bin Khattabnya di Jakarta Utara. Allahu Akbar.